Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono menyebut bahwa banyak seniornya di TNI dan senior dari Kepala Staf Presiden Muldoko yang merasa malu terhadap perilaku Muldoko. AHY menjelaskan para senior menilai Muldoko tak mencerminkan sikap kesatria. Partai Demokrat sudah tidak menarik lagi. Karena kami yakin saat ini rakyat sudah sangat paham karakter dan perilaku tidak baik dari KSP Muldoko. Khususnya dalam kehidupan politik dan demokrasi Indonesia. Bahkan banyak senior saya di TNI dan juga senior KSP Muldoko merasa malu dengan perilaku KSP Muldoko. Menurut mereka, perilaku KSP Muldoko tidak mencerminkan sikap kesatria, apalagi patriot sebagai prajurit yang pernah digembleng di Lembah Tidar. Tetapi yang lebih menarik lagi sekarang, betapa perilaku tidak terpuji tersebut seolah dibiarkan begitu saja. Padahal yang bersangkutan adalah Kepala Staf Presiden Republik Indonesia. Hal ini juga yang sering diperbincangkan banyak kalangan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Saya ke luar negeri, ke beberapa negara, banyak yang bertanya, kok bisa terjadi seperti itu di Indonesia? Dan seolah-olah dibiarkan begitu saja. Saudara-saudara sekalian, KSP Muldoko mengajukan PK pada tanggal 3 Maret 2023. Tepat 1 hari setelah Partai Demokrat secara resmi mengusung saudara Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Forum Komenerskol berpendapat, PK ini bukan tidak mungkin erat kaitannya dengan kepentingan politik pihak tertentu. Tujuannya jelas, menggagalkan pencapresan saudara Anies Baswedan. Forum juga berpendapat, ada upaya serius untuk membubarkan koalisi perubahan. Tentu saja salah satu caranya adalah dengan mengambil alih Partai Demokrat. Karena Demokrat merupakan salah satu kekuatan dari perubahan selama ini. Apalagi beberapa praktisi hukum mengatakan bahwa proses PK bisa menjadi bagian ruang gelap dalam peradilan. Ada celah untuk masuknya intervensi politik. Dan jika benar ada intervensi politik dalam kaitan manuver KSP Muldoko ini, maka keadilan, hukum, dan demokrasi di negeri Indonesia tercinta ini berada dalam keadaan bahaya atau lampu merah. Untuk itu, meskipun secara hukum tidak ada satupun alasan yang dapat digunakan untuk memenangkan gugatan KSP Muldoko. Tetapi kami, keluarga besar Partai Demokrat, tetap waspada. Dengan mempertimbangkan kemungkinan intervensi politik pada proses PK ini, maka Partai Demokrat membawa kasus ini ke ruang terang. Di samping para kader Demokrat di seluruh tanah air, kami memohon rakyat Indonesia untuk berkenan ikut monitor. Bahkan para ketua DPD dan ketua DPC di seluruh tanah air bersepakat untuk mengirimkan surat perlindungan hukum kepada Mahkamah Agung. Saya ulangi, kepada ketua Mahkamah Agung. Mereka ingin menunjukkan soliditas dan satu kesatuan komando dengan ketua umum dan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat di Jakarta. Mereka mengatakan kepada saya, kami tidak rela dan tidak sudi partai kami diambil alih oleh KSP Muldoko. Betul. Saudara-saudara sekalian, kami menyadari ada resiko yang harus kami tanggung dalam mengusung bakal calon presiden yang tidak dikehendaki oleh rezim penguasa. Bahkan sejak tahun lalu, perwakilan kami di tim kecil Koalisi Perubahan pun sudah menyampaikan resiko ini, bahwa bukan tidak mungkin sekelompok penguasa akan meradang dan KSP Muldoko akan mengajukan PK-nya untuk menghambat laju Koalisi Perubahan ini.